Kuil Dan, di loteng, Wu Chen berdiri diam dengan kedua tangan di punggungnya dan memandang ke kejauhan. Butuh waktu 100 tahun baginya untuk membangun kuil ini. Baik itu bahan bangunan, bunga, pohon, kerajinan taman, itu adalah pilihan terbaik. Banyak bangunan di tempat lain dan di dunia lain tidak dapat menandingi kuilnya. Di dunia ini, prestasi dan kekuatannya mungkin bukan yang terkuat, tetapi dalam hal kekayaan, sangat sedikit yang sebanding dengannya di seluruh alam semesta. Namun sekarang, dia telah lama acuh tak acuh terhadap kekayaan, dan tidak lagi mengejarnya dengan sengaja. Sekarang, dia mengejar seni bela diri dan kultivasi serta kekuatan yang kuat. Guru, sebuah suara, perlahan melayang, adalah gambar putra hijau. Wu Chen berbalik dan menatap Dan Qingzi, yang termuda dari ketiga muridnya, yang muncul dari Piala Dunia 300 tahun yang lalu dan menjadi salah satu muridnya. Dan dia tidak gagal memenuhi harapannya. Hanya dalam 100 tahun, dia menjadi alkemis tingkat 9 dan mencapai nama orang bijak. Anda harus tahu bahwa level alkimia tidak dapat ditingkatkan sesuka hati. Itu akan memakan waktu lama, terutama dari level ke-8 ke level ke-9. Beberapa alkemis level ke-8, yang telah menghabiskan ribuan tahun, masih merupakan alkemis level ke-8 dan tidak dapat menjadi alkemis tertinggi level ke-9. Ingat apa yang saya katakan, ketika Anda menjadi alkemis level ke-9, Anda dapat membangun pintu Anda sendiri, menciptakan dunia lain, dan menciptakan dunia alkimia lainnya. Alkemis level ke-9, terlepas dari status atau status mereka, sangat tinggi. Di seluruh alam semesta, tidak lebih dari 100 orang yang dapat mencapai level ke-9. Oleh karena itu, mereka lebih langka daripada dewa, atau bahkan raja dewa. Mereka semua memenuhi syarat untuk membuka dunia. Dan Qingzi berkata, Guru, di mata para murid, akan selalu hanya ada satu kerajaan dan tidak hanya di mata para murid, tetapi juga di mata semua alkemis di seluruh alam semesta. Wu Chen terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dan Qingzi itu benar, karena alkemis tingkat 9 lainnya, dunia yang mereka buka, tidak disebut Danji. Tampaknya mereka telah membuat konvensi dan sengaja menghindari istilah itu. Namun, bagaimana mereka tidak memahami pikiran mereka adalah untuk menetapkan keaslian dan keunikan Danjinya, serta semacam identifikasi dengan keunikan Dansennya. Saya telah berdiskusi dengan saudara senior Hong Hai. Mari kita lihat apa yang dipikirkan saudara senior Tian Lanzi. Jika dia ingin membuka bidang lain, kami akan membuka bidang lain. Jika dia tidak mau, kami tidak akan membuka bidang lain. Tian Lanzi, yang pertama dari mereka bertiga, adalah saudara tertua yang paling dihormati. Di dunia ini, dia adalah orang yang paling dihormati kecuali sang guru. Wu Chen berkata, karena Anda berkata begitu, maka sebagai guru, saya juga menghormati pendapat Anda. Guru, ada sebuah pepatah. Saya tidak tahu apakah saya harus bertanya atau tidak. Wu Chen berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Wu Chen berbalik, melihat ke kejauhan, berkata dengan pelan, beberapa hal, karena sudah berlalu, biarkan saja. Dan Qingzi melihat ke belakang sang guru dan bergumam. Tampaknya dia masih ingin bertanya. Namun, karena sang guru telah berkata demikian, dia tidak akan bertanya. Guru, apa rencana Anda untuk masa depan? Rencana. Wu Chen mengerutkan kening, yang juga merupakan pertanyaan yang sedang dipikirkannya. Baginya, mungkin, tinggal di dunia dan adalah pilihan terbaik, karena ini adalah tanah suci yang mutlak di mata semua alkemis. Tidak peduli siapapun, di tempat ini, tidak boleh ada kekacauan. Jadi, tinggal di dunia dan mungkin merupakan pilihan terbaiknya, yang dapat menjamin keselamatannya sepenuhnya. Namun, jika dia tetap tinggal di Danji, aspek lain dari kultivasinya mungkin akan ditinggalkan mulai sekarang. Itu adalah aspek kultivasi seni bela diri, yang bukan yang ingin dia lihat, karena rute utama yang dia ambil setelah kehidupan pertamanya adalah kultivasi seni bela diri, dan dia tentu saja tidak ingin menyerah di tengah jalan. Oleh karena itu, dia pasti perlu meninggalkan dunia dan pergi ke tempat lain dan kembali ke karir kultivasinya. Selain itu, di tempat lain, terutama di daratan Tianwu, dia memiliki beberapa kekhawatiran. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Biarlah kata-kata menjadi tuan terlebih dahulu. Di seluruh alam semesta,
Di antara para biksu bela diri, ada pepatah seperti ini, jika Anda tidak membuktikan jalannya, Anda akan menjadi tuan, Anda semua adalah semut. Dalam situasinya saat ini, itu sepenuhnya dapat mencerminkan kebijaksanaan kalimat ini. Dalam perang beberapa tahun yang lalu, orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya setidaknya memiliki kultivasi alam dewa yang sebenarnya. Dalam kultivasinya yang setengah dewa saat ini, mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Oleh karena itu, hanya melalui upaya kultivasi yang terus-menerus, dia dapat memiliki kesempatan untuk melampaui mereka. Saya ingat ketika saya menyebutkan ini. Anda telah terjebak di puncak alam setengah dewa dan 9 surga. Sudah hampir 100 tahun. Kapan Anda dapat secara resmi menjadi dewa? 3 murid Wu Chen, Tianlanzi dan Hong Hai, telah menjadi dewa. Dia hanya seorang dan Xingzi. Dia belum menjadi dewa. Dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos. Saya juga tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin selamanya, itu belum tentu dikatakan, kata Dan Qingzi. Wu Chen juga tidak banyak bicara. Ketika ada cukup kekuatan di tubuhnya, dia melihat dan mengerti. Dia mengerti bahwa itu adalah hal yang halus. Tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti. Seperti yang dikatakan Dan Qingzi, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin selamanya, siapa yang dapat mengatakannya dengan pasti? Guru, adik seperguruan Dan Xingzi. Pada saat ini, 2 orang lainnya datang. Mereka bukan yang lain. Mereka adalah Tianlanzi dan Laut Merah. Wu Chen berbalik dan melihat mereka. Dia bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Tianlanzi mengeluarkan buku merah dari bagian bawah lengan baju dan berkata, Tuan, hasil akhir Piala Dunia dan Sen telah keluar. Ini adalah daftar pemenangnya. Silakan lihat. Wu Chen melambaikan tangan dan berkata, Piala Dunia ini disponsori oleh Anda. Saya tidak akan ikut campur atau berpartisipasi di dalamnya. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan Anda sendiri. Di sini, mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak begitu mengerti maksud guru itu. Wu Chen menatap ketiganya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian bertiga telah bersamaku begitu lama, dan sudah waktunya bagi kalian untuk mengumpulkan murid-murid kalian sendiri. Dalam Piala Dunia Dansen ini, siapapun yang kalian suka, kalian dapat memperoleh penghasilan sendiri dan berkultivasi dengan saksama. Pada bab 1802, ketiga orang itu terkejut dan berkata, aku tidak berani mengambil apa yang aku cintai. Kompetisi Piala Dunia Dansen ini awalnya digunakan untuk pemilihan murid bagi guru, tetapi mereka tidak berani sedikit pun bersikap arogan. Wu Chen tersenyum dan berkata, kebaikanmu telah diterima oleh guru, tetapi sekarang aku tidak punya niat untuk membina murid-muridku. Dengan 3 muridmu, aku merasa puas dengan guruku. Sekarang, dia pada dasarnya telah berhenti mempelajari jalan alkimia, dan tidak lagi menarik untuk mengumpulkan murid-muridnya. Mereka bertiga menatap guru dan melihat bahwa pikiran guru telah diputuskan. Mereka juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan orang-orang itu, apakah mereka semua keluar dari Dan? Laut Merah berkata, belum, sekarang hadiahnya belum dikirim, mereka masih di dunia Dan. Baiklah, Laut Merah, Tianlanzi, kalian berdua pergi untuk berurusan dengan orang-orang dari tempat lain, dan Qingzi, kalian pergi untuk membawa para alkemis dari tanah Tianwu ke aula transmisi. Baik, Tuan. Aula transmisi adalah tempat di mana Danji mengarah ke dunia luar dan susunan transmisi. Setiap kompetisi Piala Dunia Dansen, ketika mereka datang ke Danji dari dunia lain, mereka perlu mengirimkan energi yang sangat besar ke sini untuk membawa orang ke Danji mereka. Tuan, menurut Anda apa yang diminta oleh senior dan Sheng untuk kita lakukan di sini? Di aula transmisi, semua alkemis di benua Tianwu ada di sana. Pada saat ini, mereka memiliki kebingungan yang tak berujung di mata mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Dan Xingzi membawa mereka ke tempat ini. Piala Dunia Alkimia ini sangat tragis bagi benua Tianwu mereka. Tidak ada alkemis yang datang ke sini yang bisa menembus lantai 4 danta, dan semuanya tersingkir dari lantai 3. Mungkin salah satu dari mereka adalah pengecualian. Itu adalah Wu Chen. Namun, Wu Chen orang lain adalah alkimia tertinggi, dan mereka bukan milik orang-orang Lu Universitas Tianwu, oleh karena itu, tidak ada hubungannya dengan prestasi mereka di Tianwu. Sebenarnya,
Dilihat dari berbagai tindakan Wu Chen selama bertahun-tahun, mereka dapat merasakan bahwa dia sama sekali tidak seperti orang-orang di benua Tianwu, karena bakat dan kekuatannya terlalu jahat. Kejahatannya sangat mencurigakan. Misalnya, jika Anda mencoba pil tingkat ke-6 untuk pertama kalinya, Anda dapat membuat pil terbaik tingkat ke-6 dalam kompetisi Tianzuo. Tiongkok memenangkan juara akhir kompetisi Tianzuo. Hal-hal ini tidak dapat dipercaya oleh orang-orang di benua Tianwu, dan tidak ada yang dapat melakukannya. Namun, sebagai ramuan tertinggi Wu Chen, pasti mudah dan tanpa usaha untuk melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana saya tahu? Bangau itu mengangkat bahu. Tang Ji bodoh. Dampak Piala Dunia ini padanya terlalu besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak alkemis hebat di dunia. Seperti para alkemis dunia super itu, prestasi yang mereka raih sekarang sudah cukup untuk membuatnya bekerja keras seumur hidup, mungkin bahkan jika dia telah bekerja keras sekali seumur hidupku, aku tidak bisa mencapai ketinggian mereka. Yang paling mengejutkannya adalah Wu Chen, yang awalnya adalah murid Akademi Beichen mereka, seorang jenius dalam alkimia dan kultivasi. Dia adalah sosok tipe Jue Ganda, dan dia juga merupakan tujuan yang selama ini mereka perjuangkan dan kejar. Namun sekarang mereka mengetahui bahwa jenius abadi yang keluar dari rumah sakit Beichen adalah dewa dan yang legendaris. Kesenjangan status yang sangat besar hampir melampaui imajinasi semua orang. Sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu Chen telah pergi sepenuhnya. Sejak saat itu, tidak ada cara baginya untuk memiliki hubungan apapun dengan mereka. Ketika mereka bingung, mereka berjalan perlahan dari luar aula utama. Ketika mereka melihat pria ini, mereka semua terpaksa mengecilkan pupil mereka. Itu Wu Chen. Apa Wu Chen? Ini adalah ramuan tertinggi. Ya, Tuan Dan. Mata semua orang tertuju pada pria ini. Apa yang ada di mata mereka hanyalah pemujaan tanpa akhir, karena pria ini adalah dewa terbesar di mata semua alkemis mereka, pemimpin semua alkemis mereka, dewa tertinggi pil. Wu Chen datang perlahan dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia melihat burung bangau di awan dan Tang Ji dan berjalan mendekat. Tuan Dan, ketika mereka melihat Wu Chen datang, mereka langsung berlutut dan tampak sangat ketakutan. Wu Chen tercengang. Dia tidak menyangka mereka akan bereaksi seperti ini. Bangun, kalian semua, Tuan Xie Dan. Keduanya perlahan berdiri, tetapi mereka terus menunduk. Mereka tidak berani menatap langsung ke Wu Chen. Mereka tampaknya menatapnya langsung, yang juga tidak menghormatinya. Wu Chen menatap mereka dan melihat betapa bijaksananya dia. Secara alami, dia bisa melihat apa yang mereka pikirkan. Alasan untuk semua ini adalah identitas istimewanya. Jika dia bukan dewa Dan, hubungan mereka dengannya akan selalu sama, dan mereka tidak akan pernah berubah. Paling-paling, semakin jauh dia melangkah di depan mereka, semakin jauh mereka jangan khawatir, karena mereka tahu bahwa akarnya selalu bersama mereka, selalu bersama mereka. Tetapi sekarang dia adalah satu-satunya dewa yang diakui oleh seluruh alkemis. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya, dia tidak cocok untuk mereka, karena selalu ada batasan dalam pikiran mereka. Batasan ini adalah bahwa dewa dan manusia ini tidak dapat dikacaukan, mereka juga tidak dapat berjalan bersama. Ini adalah kesedihan para atasan. Karena tingkat mereka yang tinggi, mereka telah kehilangan hak-hak mereka sebagai bagian dari orang-orang biasa, dan tidak bisa mendapatkan pengalaman sosial dan hubungan pertemanan yang sama seperti orang biasa. Atas hal ini, Wu Chen benar-benar tidak tahu apakah harus merasa senang atau sedih. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dialah yang tidak dapat bereaksi terhadap hal semacam ini untuk sementara waktu. Dewa pikiran konvergensi, Wu Chen tidak lagi melihat mereka, tetapi berkata kepada Dan Qingzi, "Dan Qingzi, buka transmisi, kita pergi ke tanah Tianwu bersama." "Guru, apa yang Anda katakan? Anda ingin kembali ke tanah Tianwu?" Orang lain juga terkejut. Dewa tertinggi dan, betapa mulianya identitasnya, sama sekali tidak mungkin untuk melangkah ke tempat sampah seperti tanah Tianwu mereka. Wu Chen mengangguk, "Ya, di benua Tianwu, saya masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai untuk ditangani." "Kalau begitu, baiklah." Menurut sang guru, Dan Xingzi tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun, dan akan patuh tanpa syarat. Di bab 1803, dia kembali ke rumah sakit Beichen.
Sungguh tidak bertanggung jawab baginya dan Qingzi meninggalkan begitu banyak barang untuk kita. Kuil dan Tianlanzi, dan Hong Hai semuanya ada di sana untuk mengirimkan barang-barang di aula. Tentu saja, mereka tahu itu dan merasa marah. Laut Merah mengangguk dan berkata, menurutku Tuan terlalu berlebihan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Wu Chen dan Qingzi sudah pergi. Bisakah mereka pergi dan menjemput mereka kembali? Terlebih lagi, Wu Chen adalah tuan mereka. Bahkan jika mereka diberi 100 keberanian, mereka tidak berani mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka hanya menghela nafas dan berkata mereka tidak punya pilihan. Sebenarnya, Wu Chen membawa Qingzi bersamanya karena dua alasan. Pertama, dia ingin mempercayakan kerabat dan teman-temannya di rumah sakit Beichen kepadanya. Dia adalah generasi Dan Sheng, seorang alkemis tingkat 9, dan memiliki cukup kemampuan untuk melindungi mereka. Selain itu, dia adalah salah satu muridnya dan salah satu orang yang paling dipercaya. Dia pasti lega telah memberikan orang-orang itu kepadanya. Tujuan lainnya adalah agar Qingzi memahami beberapa cara hidup lain dan melihat apakah cara-cara tersebut dapat memengaruhi jalan pencerahannya. Sekarang, pencapaiannya sangat dekat dengan alam dewa yang sebenarnya. Hanya diperlukan sedikit ketekunan untuk dapat bersaksi dan menjadi orang yang kuat di alam dewa yang sebenarnya. Dari dua pertimbangan inilah dia akan membawanya ke benua Tianwu. Tentu saja, tidak ada informasi yang relevan tentang benua Tianwu di basis data aula transmisi Danji, dan koordinat geografisnya tidak diketahui. Namun, sulit untuk mengecewakan Wu Chen. Karena tidak ada koordinat, tetapkan koordinat. Dia berasal dari benua Tianwu. Dia tahu lokasi benua Tianwu di alam semesta seperti telapak tangannya. Transmisi ruang angkasa, yang merupakan cara transmisi tercepat antara alam semesta dan dunia, bahkan di tepi alam semesta, melalui transmisi ruang angkasa, dapat mencapai dengan cepat, selama ada lokasi target yang akurat dan energi yang cukup. Hanya beberapa hari kemudian, mereka kembali ke benua Tianwu melalui transmisi ruang angkasa. Ini adalah napas benua Tianwu. Akhirnya kita kembali. Merasakan napas benua Tianwu, semua orang sangat terkejut. Kali ini, mereka menghabiskan waktu setengah bulan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansen. Sekarang mereka akhirnya kembali ke benua Tianwu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tanah. Di Zhongzhou, tanah tak bertuan yang luas dipilih, tempat semua orang mendarat. Melihat orang-orang ini, Wu Chen berkata, Qingzi, bawa orang-orang Dongsuan, ayo pergi ke Dongsuan. Bagus. Dengan lambaian tangan Qingzi, para alkemis di wilayah Suanyu Timur itu langsung dibawa pergi sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang di tempat lain merasa iri saat melihatnya. Mereka juga ingin digantikan oleh orang lain. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat banyak waktu. Setelah tiba di perbatasan Dongsuanyu, seperti sebelumnya di Zhongzhou, Wu Chen dan Qingzi membawa Yun Zhonghe dan Tang Ji ke perbatasan Beichen. Sebelum mereka tiba di perbatasan Beichen, mereka merasakan sedikit ketidaknormalan. Awalnya, mereka tidak peduli. Ketika mereka tiba di luar perbatasan Beichen, mereka menemukan masalah. Karena mereka melihat ada penghalang segel yang kuat di luar perbatasan Beichen. Penghalang segel ini cukup kuat bagi siapapun di bawah tingkat setengah dewa untuk masuk dan keluar dari perbatasan Beichen. Wu Chen berhenti dan melihat penghalang itu, berkata, sungguh aneh bahwa ada penghalang sebesar itu di luar perbatasan Beichen. Qingzi melihat sebentar dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin saya menghancurkan penghalang ini? Wu Chen mengerutkan kening. Melihat penghalang ini, dia dengan kuat menjebak penghalang Beichen. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa masuk tanpa menghancurkan penghalang ini. Baiklah, hancurkan. Qingzi mengangguk, terbang ke depan pembatas, mengangkat tangannya, meletakkannya di pembatas, dan segera, sebuah penolakan kuat keluar dari pembatas, untuk mengusir Qingzi. Namun, siapakah orang-orang Qingzi? Mereka yang kuat di puncak langit di alam setengah dewa hanya selangkah lagi dari keberadaan kesaksian, dan akankah mereka diblokir oleh pembatas ini? Hancurkan untukku. Qingzi menelan ludah, sebuah kekuatan yang kuat keluar darinya, memasuki pembatas melalui lengannya, merasakan kekuatan yang kuat ini, pembatas segera bergetar, meletuskan gelombang yang kuat, menggeliat dengan gila, menahan kekuatan Qingzi.
Namun, kekuatan Dan Xingzi tidak kosong. Meskipun kekuatan pembatas sangat kuat, itu masih tak terbendung di depan kekuatannya. Setelah 1 menit kegigihan, suara "bang" benar-benar hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan ini, aku juga ingin menghentikan Benseng dan membodohi orang-orang yang berbicara tentang mimpi. Wu Chen melihatnya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang datang. Siapa yang berani menghancurkan batas 1 pintuku, tidak ingin hidup. Sekelompok orang terbang mendekat dan melihat mereka. Mereka sangat ganas. 3 pemandangan legendaris dan 7 pemandangan naga. Wu Chen melirik orang-orang ini. Dari orang-orang ini, dia menemukan 3 orang kuat legendaris, 7 orang kuat naga, dan beberapa biksu Xinjijing. Tim seperti itu sangat bagus di Dongsuanyu. Ini adalah batas Bechen. Mengapa kamu membuat batas di sini? Seorang lelaki tua legendaris melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen. Dia tidak dapat melihat melalui prestasinya yang sebenarnya, tetapi dia terlalu muda sehingga dia tidak akan menjadi biksu yang kuat. Ini sekarang adalah batas Bechen, tetapi sebentar lagi tidak akan menjadi batas Bechen lagi, melainkan milik kita. Wajah Wu Chen menjadi muram. Apakah Anda mengatakan sesuatu terjadi pada rumah sakit Beichen? Setelah mengamati keempat orang Wu Chen, matanya akhirnya tertuju pada Yun Zhonghe dan berkata, Anda adalah Yun Zhonghe, alkemis tingkat 6 rumah sakit Beichen. Dia tidak mengenal Wu Chen, tetapi dia mengenal Bangau di awan. Ini adalah alkemis tingkat 6 rumah sakit Beichen. Di Suanyuan Timur, tidak ada yang mengenalnya. Anda adalah sesepuh sekte Taiyi, Mu Yunqin, kata Bangau di awan. Mu Yunqin mengangguk, ini jarang terjadi. Tuan Yun masih mengingat saya. Bangau di awan berkata, Mu Yunqin, mengapa Anda tidak tinggal di sekte Taiyi dan datang ke halaman Beichen kami? Mu Yunqin berkata, Tuan Yun, saya pikir Anda adalah seorang alkemis yang mulia. Saya tidak ingin mempermalukan Anda. Selama Anda setuju untuk memasuki gerbang Taiyi, saya pasti akan memberi Anda perawatan yang baik, yang pasti lebih baik daripada Beichen Yuan. Wu Chen perlahan datang dan berkata, jawab segera, mengapa Taiyi Menmu muncul di luar batas Beichen? Nak, beraninya kau berbicara dengan tetua super kami seperti ini. Seorang pria parubaya meraung, meninju, dan bergegas ke Wu Chen. Wu Chen tidak melihatnya. Dia menamparkan tangannya dan mengipasinya. Pria itu berteriak. Tubuhnya jatuh langsung dari udara dan jatuh dari angkasa di sini. Tuan, wajah Mu Yunqin dan yang lainnya berubah. Tidak peduli bagaimana pria parubaya itu berkata, dia juga seorang pria kuat di langit 8 berat lingkungan Hualong. Dia ditampar dan dikipasi. Tidak diragukan lagi bahwa dia pasti pria kuat. Wu Chen melihat sekeliling orang-orang. Dari penampilan orang-orang ini di sini, dia seharusnya bisa tahu bahwa pasti ada yang salah dengan halaman Beichen. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Taiyi Men datang ke sini. Dan Qingzi, aku akan memberimu bisnis di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Wu Chen melintas, sudah memasuki dunia Beichen. Nak, berhentilah untukku. Mu Yunqin menelan ludah, mengangkat tangannya, mengerahkan kekuatannya, dan siap menyerang Wu Chen. Orang tua, apakah kau ingin menyerang? Tiba-tiba, momentum yang kuat, tiba-tiba menyelimuti, tubuh Mu Yunqin langsung tertekan. Ini, orang kuat dari alam setengah dewa. 2 orang kuat legendaris lainnya terkejut dan menatap Dan Qingzi dengan ngeri. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pria ini adalah orang kuat setengah dewa. Pada saat ini, Dan Qingzi telah menanggalkan pakaian alkemisnya dan menggantinya dengan pakaian biasa. Karena kemunculan Dan Qingzi sebagai alkemis tingkat 9 di benua Wu pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Mu Yunqin terlalu terkejut untuk berbicara. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang tampak seperti pemuda, bisa menjadi orang kuat setengah dewa, yang jauh di luar dugaan mereka. Tetua ini, kita terlalu satu. Kurasa tetua seharusnya sudah mendengar tentang kita. Mu Yunqin langsung melaporkan nama Taiyi, yang membuat pihak lain takut untuk melawan mereka. Namun, kali ini dia salah, karena mereka menghadapi keberadaan Dan Qingzi, tingkat Dan Sheng. Aku tidak tertarik pada kalian semua. Lebih baik kalian mati. Dan Qingzi mengangkat tangannya, sebuah kekuatan langsung mengenai, terpancar, dan dengan cepat menyerbu mereka. Mundur.
Wajah Mu Yunqin banyak berubah. Tanpa diduga, dan Qingzi berkata bahwa dia akan menyerah saat dia bergerak. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka semua bertambah, mereka tidak bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, mereka hanya punya satu cara sekarang, yaitu berlari. Semakin jauh mereka berlari, semakin baik. Tidak, aku tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, mereka mendapati tubuh mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah ditekan oleh suatu kekuatan. Kemudian, kekuatan dan Xingzi terpancar, bagaikan gelombang, menenggelamkan tubuh mereka. Di sisi lain, Yun Zhonghe dan Tang Ji tercengang. Di antara orang-orang di Taimen ini, mereka adalah orang-orang kuat dengan situasi legendaris. Namun, mereka seperti ayam di tangan dan Xingzi. Mereka tidak memiliki kekuatan membunuh sama sekali dan langsung dimusnahkan. Kekuatan dan Xingzi terlalu mengerikan. Pergi. Untuk mengatasi lalat-lalat yang mengganggu itu, dan Xingzi melambaikan tangannya dan bergegas ke dunia Beichen bersama dua orang. Pada saat ini, batas Beichen telah banyak berubah. Negara-negara, wilayah-wilayah, gunung-gunung, dan sungai-sungai yang awalnya ada di sekitarnya telah menghilang. Semuanya telah berubah menjadi bumi hangus. Di udara, Anda dapat mencium bau mesiu. Jelas bahwa mereka dihancurkan oleh sesuatu. Melihat ini, hati Wu Chen tenggelam, dan perasaan tidak diketahui bahkan lebih serius. Betapa besarnya peristiwa yang terjadi di pelataran Beichen. Tanpa henti, Wu Chen mempercepat lajunya dan terbang menuju ke tengah. Di tengah, inilah tempat pelataran Beichen berada. Di masa lalu, pelataran Beichen adalah tempat terbuka, tempat para murid yang tak terhitung jumlahnya berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka, menjadikannya tempat suci yang sesungguhnya. Namun sekarang, tempat itu telah menjadi tempat yang menyedihkan. Entah berapa banyak murid yang telah terbunuh tanpa ampun, dan darah yang tak ada habisnya telah mewarnai tanah ini menjadi merah. Itu terlalu banyak. Aku akan melawanmu. Seorang murid memegang pedang di tangannya dan meraung. Pedang di tangannya memancarkan cahaya terang, melesat turun dan membunuhnya. Aku berani bertarung saat aku mati. Ketiga murid aliran Tai bergegas mendekat. Mereka kuat dan bergegas keluar. Mereka memukul pria itu dengan keras. Pria itu menjerit dan jatuh langsung dari langit. Sepertinya dia tidak bisa hidup. Aula utama adalah tempat paling suci dan tempat paling rahasia di pelataran Beichen, yang berisi rahasia terbesar pelataran Beichen. Pada saat ini, di alun-alun di luar aula, saya tidak tahu berapa banyak murid dan tetua yang berkumpul di sini. Mereka semua melihat ke langit. Di langit, ada penutup pelindung besar yang menutupi seluruh alun-alun. Penutup pelindung ini adalah susunan pelindung halaman Beichen. Susunan halaman, garis pertahanan terakhir halaman Beichen, adalah penghalang yang kokoh untuk menahan invasi musuh asing berkali-kali, membawa harapan semua orang halaman Beichen. Pada saat normal, konvoi tidak akan dibuka. Begitu dibuka, itu pasti saat kritis hidup dan mati. Sekarang konvoi telah dibuka, itu berarti rumah sakit Beichen menghadapi ujian hidup dan mati. Boom, boom, di langit, dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh. Setiap kali suara itu terdengar, susunan halaman akan bergetar hebat. Kekuatan teror akan terus-menerus membombardir susunan halaman untuk menghancurkannya. Dua tetua tertinggi, susunan besar penjaga rumah sakit hampir tidak dapat mendukung mereka. Cepat dan cari jalan. Di tengah udara, ada dua orang tua yang melayang. Kedua orang tua ini adalah tetua tertinggi halaman Beichen, orang-orang di Tianqi dan orang-orang di Xuanming. Mereka adalah orang-orang kuat dalam legenda. Pada saat ini, mata mereka juga menatap langit, melihat susunan halaman mereka, mata mereka sangat bermartabat. Sangat kejam dan tidak tahu malu sehingga ketika kepala halaman terluka parah, dia menyerang halaman Beichen kita. Sungguh sia-sia tempat pertama di Tanah Suci Xiandao di Xuanyu Timur. Orang-orang Xuanming sangat marah, dan mata mereka merah karena marah. Tianqi berkata, jangan terlalu khawatir. Mari kita pikirkan bagaimana cara menghadapi orang tua Wuji. Dia sangat kuat. Aku khawatir dia bukan lawannya di hadapan guru. Bab 1805 putus asa, Wuji, apakah kau benar-benar ingin menghancurkan halaman Beichen kita? Apakah kau tidak takut menyebabkan pengepungan bersama sekte Xiandao lainnya? Orang-orang di Danau Tianqi marah.
Pada saat ini, sebuah suara keluar dari langit, tempat kotor seperti Beichen Yuan telah hancur total dan seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Master Xuanming sangat marah, tidak masuk akal, aku, pengadilan Beichen, percaya bahwa aku akan menegakkan takdir surga, menjadikan negeri dongeng dan kesatria sebagai hal pertama, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang merusak alam dan akal sehat. Tak terbatas, kau seharusnya tidak menyiramkan air kotor ke pengadilan Beichenku. Omong kosong, sejak hari ini, halaman Beichenmu tidak perlu ada lagi. Api meninggalkan jam. Sekelompok api yang ganas jatuh, langsung mengenai bagian atas susunan halaman. Awalnya, susunan halaman sudah tak tertahankan dan runtuh. Sekarang diserang oleh api Tianji Lingbao dan meninggalkan jam. Bagaimana bisa bertahan? Langsung hancur. Ah! Saat susunan halaman hancur, seluruh ruang bergetar. Semua orang berteriak. Mereka semua terkejut dan langsung jatuh. Bahkan kedua tetua juga terkejut dan jatuh ke tanah. Mulut mereka penuh darah. Mereka tidak bisa menahannya. Susunan penjaga rusak. Sekarang, semuanya benar-benar berakhir. Ketika mereka melihat susunan halaman hancur, mereka putus asa. Bahkan penghalang terakhir dari susunan halaman hancur, apalagi yang bisa mereka harapkan? Apakah akhir benar-benar datang? Xuanming Sangren dan Tianqi Sangren mendesah pahit. Mungkin kali ini, mereka benar-benar ditakdirkan. Mata Xia Yulan juga menatap langit. Sekarang, semua harapan berubah menjadi kehampaan, dan hanya kehancuran tanpa akhir yang menunggu mereka. Adik perempuan, di mana kamu sekarang? Saat ini, orang di hatinya bukanlah suaminya, tetapi adik perempuannya Sunyan. Sejak kompetisi Tianzuo terakhir, adik perempuannya telah terpisah dari mereka. Dia tidak tahu kemana dia pergi atau di mana dia berada. Awalnya, dia ingin menunggu adik perempuannya di rumah sakit Beichen, tetapi sekarang dia tidak bisa menunggu. Namun, dia merasa terhibur. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan segera meninggal, adik perempuannya lolos dari bencana. Selama dia masih hidup, tidak ada masalah. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Chen di Piala Dunia Dansan. Dalam sekejap, sosok lain juga muncul di benaknya. Pria ini adalah sosok monster paling menonjol dalam sejarah Akademi Beichen. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Dalam kompetisi Tianzuo baru-baru ini, dia memenangkan posisi raja dan juara baru. Kali ini, salah satu alasan mengapa Wu Chen yang abadi ingin menghancurkan Akademi Beichen adalah karena alasan terpenting adalah Wu Chen telah memperoleh banyak manfaat dan sumber daya yang tak terduga karena keberadaannya. Dengan dukungan sumber daya ini, kekuatan rumah sakit Beichen mereka telah berkembang pesat, yang membuat orang sungguhan yang tak terbatas dan Tai melihat ancaman itu. Jadi mereka akan menghancurkan rumah sakit Beichen mereka dan menghentikan kebangkitannya, untuk menghindari ancaman. Mereka diancam dengan status yang terlalu tinggi. Memikirkan Wu Chen, Xia Yulan tidak bisa tidak merasa sangat senang, karena bakat Wu Chen sangat kuat, pertumbuhan kultivasi dan kekuatannya luar biasa, mereka mati, itu tidak masalah. Selama Wu Chen ada di sini dan Wu Chen masih hidup, halaman Beichen mereka masih memiliki harapan untuk dibangun kembali. Dengan kualifikasi Wu Chen, saya yakin dalam waktu singkat, mereka dapat melampaui orang-orang Wu Jizhen, ketika saatnya tiba, dia pasti akan membalas dendam kepada mereka. Saya harap Anda dapat memenangkan hasil yang luar biasa di Piala Dunia Dansan. Dengan kualifikasi Wu Chen dan penampilannya di banyak kompetisi, Xia Yulan benar-benar percaya bahwa Wu Chen dapat memenangkan hasil yang luar biasa dalam kompetisi Piala Dunia Dansan, dan bahkan jika peluangnya cukup, dia dapat dipandang oleh Dansan dan menjadi murid pribadi Dansan tertinggi, yang bukan tidak mungkin. Hahaha, Tianxing, orang tua, hari ini, saya ingin melihat apakah Anda dapat terus tinggal di rumah sakit Beichen. Bunuh saya dan jangan tinggalkan apapun. Wu Ji yang abadi tertawa. Keganasan di matanya telah berubah menjadi iblis yang mengerikan. Ya, Tuan. Di luar, banyak orang telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama. Ketika mereka melihat formasi panti jompo yang rusak, mereka bergegas turun satu persatu, seperti vampir, melihat darah yang tak ada habisnya, darah melonjak. Melihat mata orang-orang yang ganas dan haus darah ini, keputusasaan di hati semua orang telah mencapai tingkat yang tidak dapat diperkuat lebih lanjut.
Sekarang mereka tidak dapat melawan lagi, karena kekuatan mereka telah digunakan pada barisan besar penjaga rumah sakit untuk waktu yang lama. Sekarang barisan besar telah rusak, dan kekuatan mereka juga telah habis. Itu hanya bisa menjadi talenan, ikan dan daging, yang dapat disembelih oleh orang lain. Bang! Namun, terlalu banyak orang ini belum mendarat, dan tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang kuat yang tidak dikenal. Satu persatu, mereka terkejut untuk terbang keluar. Beberapa orang yang tidak cukup kuat bahkan terkejut sampai mati. Apa? Di langit, Dewa Wuji tiba-tiba membuka matanya dan terkejut dalam hatinya. Tanpa diduga, pada saat seperti ini, seseorang berani melawan mereka terlalu jauh. Di tanah, orang-orang di Danau Tianqi dan orang-orang di Danau Xuanming sama saja. Mereka sangat terkejut. Mereka pikir mereka akan hancur kali ini, tetapi mereka tidak mau. Pada saat ini, orang lain membantu mereka. Siapa yang menyelamatkan kita? Mata mereka berkeliling mencari jejak pria itu, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukannya sama sekali dan tidak tahu siapa yang membantu mereka. Orang macam apa? Serahkan saja pada Tuan. Dewa Wuji sangat marah. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari angkasa, hanya kamu, juga pantas mendapatkan identitas diri Tuan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar kemarahan Dewa Wuji? Pria ini mengejek dan mengejeknya. Itu kejahatan. Nak, menyembunyikan kepala dan ekormu adalah pahlawan. Jika kau memiliki kemampuan, kau akan keluar. Dewaku akan mengulitimu dan mencabik-cabikmu. Dewa Wuji tidak pernah semarah ini. Ia merasa bahwa harga dirinya telah ditantang dengan serius. Hari ini, jika ia tidak menyingkirkan pria ini, ia akan menjadi batu sandungan di jalan kultivasinya. Ia bahkan mungkin menjadi iblis pikiran dan menghalangi jalan kesaksiannya. Karena kau ingin melihatku, maka lakukanlah seperti yang kau inginkan. Di tengah udara, sebuah sosok muncul. Melihat sosok itu, pupil semua orang mengecil.